Selamat pagi Pagi, semuanya. kakak. Abah, selamat pagi. Pagi, pagi. Aduh, Kok Abah kita segar ketawa ya, sekali. padahal ada orang sedih Iya, yang, aduh, iya. sedih banget. Saya sedih baca berita pemimpin Iran itu, Bah, mati syahid ternyata juga sama anaknya, menantunya, cucunya itu kayak, gitu. Ya, saya menangis karena kok ada perang gitu. Hmm, Bahwa iya, perang iya, memakan iya. korban ya, jelas. Dan terakhir, Hmm, berita terakhir, 6 tentara Amerika yang meninggal. Di, hmm, dan ini nanti perkembangannya, apakah Iran masih akan terus menyerang dan tekadnya begitu. Nah, sehingga mungkin serangan-serangan Amerika Israel berikutnya ini ke pusat-pusat persenjataan Iran. Nah, sehingga hmm. mungkin diharapkan serangan-serangan balik itu tidak akan terjadi lagi karena persenjataan-persenjataannya dilumpuhkan. Sehingga Trump mengatakan mungkin serangan ini masih akan berlangsung 4-5 minggu lagi, berarti Oh, 1,5 bulan lagi. Nah, tapi apakah langsung selesai kan juga tidak tahu. Iran kan tidak akan menyerah. Menyerah dalam iya, pengertian iya, betul. meskipun katakanlah senjatanya habis, dia tidak akan menyerah. Dengan demikian, lantas sekarang diperdebatkan di Amerika, target Trump ini sebetulnya apa? Begitu. Kalau targetnya adalah mengganti pemerintahan di Iran, rasanya semakin mustahil. Karena biarpun pemimpin tertinggi sudah ditewaskan, kemudian beberapa jenderal juga sudah tewas, tetapi kan tidak ada rakyat yang langsung menyerbu istana atau menyerbu parlemen, kemudian ada tokoh yang siap untuk mengambil alih pemerintahan, kan nggak ada, dan rasanya semakin jauh itu. Karena begitu Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia, kan penggantinya masih banyak, dan di Iran itu tidak habis-habisnya begitu. Dan pengganti yang sementara ini juga uh, tidak ada sikap sedikit pun misalnya akan Iran akan ngajak berunding atau ngajak Iya, meredakan iya. ketegangan, nggak ada. Jadi tetap kukuh bahwa kami diserang dan kami harus membela kedaulatan. Nah, sehingga memang akibat yang langsung sudah terlihat adalah harga energi naik. Iya, betul, Kalau harga energi itu betul. maksudnya minyak, gas, bahkan di Eropa itu harga gas di rakyat itu sudah mulai naik. Jadi sudah perang ini tidak hanya dirasakan oleh orang Iran dan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga sudah dirasakan oleh orang-orang Eropa karena orang itu rakyat maksudnya, karena Iya, harga iya, gas iya. naik dan naiknya ada yang sampai 50%. Itu karena apa? Karena Qatar itu menutup instalasi LNG. Jadi Qatar itu Oh, punya sumber gas yang terbesar di dunia, dan untuk itu gas kan nggak bisa dikirim ke Eropa, ke Jepang, ke iya, negara ke Tiongkok, kan nggak bisa karena kan harus pakai pipa yang panjang sekali. Nah, untuk iya. itu gas itu dicairkan dulu. Gas itu dicairkan, nah, itu biasanya gas dibekukan dalam suhu minus 160 gitu. Jadi gas itu kalau ditaruh di suhu 160 dia menjadi benda cair. Nah, setelah jadi cair kemudian dimasukkan tanker kemudian dikirim. Kalau sudah cair kan bisa dikirim lewat tanker. Iya, betul, Nah, betul, nanti betul. sampai di negara tujuan itu dijadikan gas lagi begitu. Artinya Oh, suhunya gitu. digunakan jadi gas lagi. Nah, itu pabrik LNG atau gas cair itu ditutup di Qatar. Padahal Qatar ini mensuplai 20% kebutuhan gas dunia. Nah, bayangkan betapa terpengaruhnya suplai gas di seluruh dunia, dan karena itu harganya naik dan batu bara nanti ikut naik.
dan seterusnya. Saya mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Iran, pantai barat Iran, pantai baratnya ya, bukan Teherannya, bukan ibu kotanya. Pantai baratnya Iran dengan Qatar itu berbagi laut. Jadi Qatar itu berada di seberang pantai baratnya Iran. Di situ ada laut namanya Selat Hormuz atau Teluk Persia, atau pokoknya ada selat di situ. Nah, di dalam selat itu, di bawah laut, itu ada sumber gas yang luar biasa besarnya, terbesar di dunia. Sumber gas di bawah laut, dalam sekali, mungkin 3.000 meter, 3 kilo di bawah laut itu ada sumber gas. Dan Iran tahu di situ ada gas, Qatar tahu di situ ada gas, dan sumur gas ini besar sekali, kayak danau gas di dalam laut gitu. Itu besar sekali. Saking besarnya, itu sebagian masuk wilayah Qatar, sebagian masuk wilayah Iran. Begitu. Mereka berbagi batas. Nah, di perbatasan itu ada danau gas yang luar biasa besar. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun, Qatar menyedot gas itu dari sisi Qatar. Tetapi Iran ketinggalan sekali. Enggak segera menyedot gas itu dari sisi Iran. Tetapi akhirnya Iran menyedot juga. Berhasil juga menyedot itu. Jadi sedot-sedotan. Jadi Qatar menyedot dari sisi Qatar, Iran menyedot dari sisi Iran. Nah, kemudian gasnya Qatar dialirkan ke instalasi pembuatan LNG itu. Nah, gasnya Iran disalurkan ke pipa, dan karena itu Anda jangan kaget, seluruh rakyat Iran atau seluruh rumah di Iran dimanapun itu dihubungkan dengan jalur gas di dapur-dapur rumah tangga. Itu Iran. Karena itu di Iran itu rumah-rumah tangga di dapurnya itu semua ada gas. Jadi tidak ada melon 3 kilo, tidak ada melon 12 kilo, tidak ada kompor listrik, tidak ada kompor minyak. Semua dapur rakyat di Iran itu terhubung dengan gas dari sentral. Dan itu menarik sekali karena itu tidak pandang rumah orang kaya, rumah orang miskin. Tidak pandang. Semua rumah dialiri gas itu dengan harga murah. Karena memang sumber gasnya besar sekali. Karena itu yang menarik di Iran, itu nggak ada orang miskin. Di Iran. Meskipun tidak ada orang kaya. Begitu. Jadi pengalaman saya di Iran, saya melihat ini negara agak unik. Misalnya di jalan-jalan, itu tidak ada mobil yang reot, mobil yang jelek, mobil yang kumuh, nggak ada. Mobilnya bagus-bagus. Tetapi mobil mewah juga tidak ada. Misalnya Mercy, Audi atau BMW, nggak ada. Jadi di satu pihak tidak ada mobil yang jelek-jelek begitu. Di lain pihak juga tidak ada mobil mewah. Jadi lebih kelas menengah begitu. Bagus tapi tidak mewah. Bagus tidak ada yang jelek begitu. Jadi dari sisi rumah tangganya begitu. Nah, saya pernah ke pantai barat Iran itu di pinggir lautnya, dan saya pengen lihat, bisa melihat Qatar nggak dari situ. Saya melompat gitu. Oh, nggak bisa lihat, ternyata jauh sekali. Kalau kita di Tanjung Perak kan kita bisa lihat Pulau Madura gitu. Iya, betul. Di Merak kita bisa lihat Bakauheni begitu di Lampung. Ini nggak bisa lihat. Jadi lebih jauh dari selat, lebih lebar dari Selat Sunda, karena ketika saya berdiri di pantai Iran Barat itu saya nggak bisa melihat Qatar. Tetapi di laut itulah, di dalam laut itulah ada danau gas yang luar biasa besar, yang Qatar sampai bisa menjadi negara yang mensuplai gas 20% dunia. Nah, Iran akhirnya juga menyedot dari arah Iran. Nah, waktu saya ke sana, Iran lagi membangun juga instalasi pembuatan LNG. Itu.
Tapi kan Iran diisolir oleh Amerika, oleh Barat, Mm-mm. sehingga Mm-mm. pembangunannya lambat begitu, tapi membangun. Dan Membangun. beberapa tahun yang lalu setelah saya pulang dari sana, waktu saya ke sana sedang dibangun. Setelah beberapa tahun setelah saya pulang dari sana, saya dengar sudah berjalan. Jadi Iran juga sudah punya instalasi LNG dengan teknologinya sendiri. Jadi Hmm. di diisolasi, di blokade seperti itu, Iran bisa membuat instalasi LNG dengan teknologinya sendiri. Nah, Gitu. sehingga danau gas di bawah laut antara Qatar dan Iran itu disedot bareng-bareng. Cuma memang Mm-mm. Qatar nyedotnya lebih banyak karena kemampuan Iya, teknologinya teknologinya lebih lebih oke ya, besar ya, dan ya. dia bisa pakai teknologi Amerika dan segala Mm-mm. macam. Mm-mm. Nah, begitu. Nah, tapi karena jaraknya begitu dekat dan itu menjadi sasaran serangan Iran, maka ditutup instalasi LNG Qatar ini dan nggak tahu sampai kapan sehingga ini yang paling mengganggu perekonomian dunia Dunia ya, karena yang lain-lain juga akan ikut naik ikut. begitu. Nah, Iya. itu kira-kira ada Ih, yang pengen. kemarin kemarin saya baru aja isi bensin, Pak. Kemarin sebelumnya saya senang karena setiap saya isi bensin full tank itu nggak sampai 500.000 gitu ya. Sekarang kemarin itu udah nembus 500.000, saya langsung bilang, ini bentar lagi jangan-jangan banyak orang yang bakal ngantri, bah gitu. Karena saking, itu secara apa ya, kemarin juga saham energi naik 25. Jadi langsung kayak dalam waktu yang singkat. Terus tiba-tiba emas udah tembus 3,1. Nah kalau menurut Abah, apalagi tadi Abah bilang kalau nantinya itu tidak akan berhenti dalam waktu 4 sampai 5 minggu ke depan. Itu saya bayanginnya lebih kayak, ini sampai berapa kali lipat ya bakalan naik. Nah kalau menurut Abah itu gimana? Ini saya sebagai orang awam soalnya, Bah. Adalah rasa kekhawatiran saya seperti itu gitu. Mau sehari aja naiknya segini besarnya, apalagi 4 sampai 5 minggu gitu, Bah. Tidak harus begitu karena Hmm. sehari naik besar itu kan orang masih terkejut. Jadi Oh iya, iya, terkejut iya. sehingga ada efek ketakutan kejutan begitu sehingga naik. Nah setelah ini mungkin orang akan mulai berhitung apakah ini akan turun lagi sedikit atau masih akan terus naik ya tergantung perkembangan di perang ini. Yang jelas kan bahwa keinginan mengganti rejim di Iran kan semakin jauh itu terwujud karena ternyata tidak ada gerakan rakyat yang Yang diharapkan ya. rame-rame mengambil Iya. alih seperti waktu di Iya. Irak atau seperti waktu eh, di mana-mana kan yang Hmm. sponsor Amerika kan begitu. Ini kan tidak begitu. Nah, sehingga ini akan berkepanjangan dan yang paling saya khawatirkan kalau harga minyak naik sampai di atas $100 itu malah APBN kita. Jadi Oke. APBN kita ini kan terlalu banyak mengalokasikan dana nanti untuk subsidi BBM. Masa mau menaikkan BBM terus, meskipun Anda bilang tadi sudah naik Iya. sedikit, tapi apakah akan terus naik kan rakyat kan bisa marah juga begitu. Iya, iya, iya. Bahkan bisa bilang BBM jangan dinaikkan, MBG Hmm. saja yang di stop misalnya bisa Iya, begitu dan iya, ini kan iya, iya. pilihan-pilihan Pak Prabowo kan menjadi sangat sulit. Sehingga APBN karena itu sudahlah sebetulnya sejak dulu kita jangan impor BBM lah, pakai mobil listrik lah, gitu. Saya jadi sentimental ini. Nah, kemudian yang juga Iran ini bisa mengatasi blokade itu begini. Saya di sana meninjau pabrik pembuatan turbin, Hmm. turbin untuk pembangkit listrik tenaga gas maupun tenaga apa saja. Saya betul-betul heran. Kok Iran bisa membuat turbin? Dia Hmm. negara Islam pertama yang mampu membuat turbin. Padahal negaranya lagi diisolasi begitu hebat. Jadi bukan kalau tadi saya di pantai barat tadi melihat bagaimana Iran membangun instalasi LNG, memang lambat, nggak kelihatan kayak di RRC yang bangun cepat nggak Hmm. gitu. Karena ya mereka harus mikir Pelan-pelan ya, teknologinya ya, ya, bagaimana. ya. Tapi ujungnya juga selesai. Kemudian juga turbin. Jadi secara teknologi
mereka bisa melahirkan teknologi-teknologi seperti yang dihasilkan di Barat. Tentu mungkin tidak semua. Nah, ini yang membuat rakyat Iran tidak segera memenuhi seruan Presiden Trump untuk ayo sekarang kan pemimpin kalian kan sudah Kalian udah kita nggak ada. bunuh, Iya, kemudian sudah kita serang, ayo kalian iya, ambil alih ini pemerintahan. Tapi iya, kan nggak iya, ada iya, orang yang iya, yang iya, yang turun ke iya, jalan-jalan untuk iya, kemudian iya. ingin mengambil alih pemerintahan. Iya, mungkin karena itu tadi efeknya itu ya, Bah ya. Meskipun di dalam waktu yang sangat yang genting diisolasi, tapi pemimpin ini almarhum itu bisa membuat Iran ini menjadi tetap negara yang berdaya. Ini nggak semua negara bisa begitu. Mungkin itu yang dilihat oleh rakyatnya begitu ya, Bah ya. Ya, Jadi walaupun saya tidak ahli Iran, saya tidak ahli tentang Iran, saya pernah ke sana begitu saja. Tetapi kan kita baca literatur ya seperti itu bahwa kalau Hmm, target Amerika menggulingkan pemerintahan dan mengganti sistem, bukan hanya ya, menggulingkan pemerintahan, dengan menggulingkan pemerintahan itu sistem hmm, Iran itu berganti, rasanya sudah semakin jauh sekarang. Jadi lantas untuk apa perang ini gitu? Kalau untuk apa perang ini karena ya kan nggak akan ada perubahan apa-apa di sana. Ayatullah Ali Khamenei bisa meninggal, tetapi kan masih banyak pengganti beliau yang juga yang juga sama begitu. Nah, iya, misalnya iya, misalnya iya, begini, sama itu misalnya begini. Kan hmm, banyak sekarang orang menyalahkan bagaimana Iran tidak bisa melindungi pemimpin tertingginya sampai iya, bisa dengan mudah dijatuhi bom di rumahnya, kok tidak ada penjagaan yang ekstra keras. Nah, misalnya banyak iya, orang menyalahkan Iran seperti itu. Itu jalan pikiran yang berbeda sekali dengan jalan pikiran yang ada di Iran maupun yang ada di Ayatollah Khamenei sendiri. Beliau kita kan hmm, sering melihat, bukan sering lah, sesekali melihat video beliau rumahnya itu seperti apa, sangat sederhana, lokasinya di mana, di dalam gang, bukan di satu jalan yang mewah, di dalam gang, dan untuk masuk gang itu uh, gampang sekali, dan beliau bahkan sering sekali minta didoakan, mudah-mudahan saya segera syahid. Segera syahid itu maksudnya segera meninggal dunia dengan cara iya, yang suci gitu, dengan sahih, cara iya, yang iya, syahid. Dan ada satu literatur atau literatur mengatakan begini, bahwa suatu saat Ayatollah Khamenei ini berada di depan ribuan umatnya. Kemudian Ayatollah Khamenei minta, tidak menyebutkan untuk apa, tapi minta supaya doa saya ini tolong diaminkan. Diaminkan itu maksudnya ya amin begitu, iya, agar iya, dikabulkan, meskipun belum mengetahui doa apa itu gitu. Tapi beliau lebih dulu mengatakan tolong seluruh jamaah masyarakat, atau katakanlah iya, begitulah begitu mengaminkan doa saya yang akan saya ucapkan nanti. Ya tentu mereka bilang amin. Ternyata doanya itu tadi. Mudah-mudahan saya segera syahid. Artinya syahid itu artinya segera meninggal dunia dalam keadaan suci begitu. Dalam keadaan ya seperti sekarang ini beliau dianggap syahid begitu. Nah, iya, beda iya, dengan iya, syahidnya teroris yang saya mau jadi teroris supaya mati syahid. Beda dengan iya, pengertian iya, itu. iya, Beda sekali, iya, jangan salah paham. iya, Uh, iya, kalau itu kan belum tentu dia syahid atau tidak, karena niatnya kan sudah iya, mau membunuh orang begitu. Tapi syahid dalam pengertian Ayatollah Khamenei ini berbeda. Mudah-mudahan tidak harus meninggal terbunuh atau diserang musuh, tidak harus begitu. Berarti doanya adalah mudah-mudahan mati syahid. segera syahid, artinya segera meninggal Hmm, dunia dalam keadaan hmm, mati syahid begitu. iya. Dan Menarik loh jamaah ya, yang Bah ya. ya amin karena sudah janji akan Iya, mengaminkan, ternyata yang iya, diaminkan adalah keinginan beliau untuk meninggal dengan meninggal. syahid. Ya, jadi jalan Iya, pikirannya begitu. Jadi tidak ada jalan pikiran saya pemimpin tertinggi harus dilindungi maksimum, tidak, karena dia melihat rakyatnya.
dia harus melindungi rakyatnya, bukan rakyat melindungi saya. Prinsip beliau seperti itu. Iya, Sehingga dalam hal seperti ini bagaimana ada rakyat yang kemudian akan berbondong-bondong menjatuhkan iya, pemerintahan. Dan betul, nanti betul. penggantinya pun juga akan begitu. Iya, iya, iya. Secara secara langsung ini menjadi kayak psikologis war yang cukup jitu ya, Bah, ya, untuk Ya. apa ya, menahan statementnya Amerika tadi yang bilang, ayo gulingkan kita sudah membantu kalian. Ternyata enggak, yang di sini tuh malah minta mati syahid. Ternyata Amerika lah yang jadi kayak tokohnya ini mati syahid ini. Jadi kayak wah, Jadi menarik. tetapi Mm-mm. niat itu tidak untuk tujuan politik. Artinya sikap Iya, betul, Ayatullah Khamenei betul. seperti itu tidak untuk Iya, tujuan politik, iya, tidak untuk tujuan iya, iya. apa-apa, tidak untuk tujuan misalnya supaya rakyat saya memuji saya. Tidak, Iya, sama sekali iya, tidak iya, begitu. iya, Orang iya. seperti beliau itu sudah di atas itu semua. Sudah di atas kepentingan-kepentingan seperti itu. Dan sekarang Iya. Iran, Israel, Amerika, Israel Mm-mm. memusuhi negara yang orang-orangnya seperti itu. Jadi kapan akan berakhir? Sehingga orang sekarang lagi mempertanyakan, ya Mm-mm. untuk apa ya perang ini Iya, gitu. iya, Nah, iya. kalau dan seberapa uh, persiapan untuk mencapai tujuan perang ini, seberapa persiapannya? Artinya persiapan perang kan harus Iya, menghasilkan sesuatu. betul, Kalau hanya betul. menghasilkan meninggalnya Ayatollah Khamenei, beliau sendiri sudah Iya, pengen meninggal kok iya, begitu. Nah, begitu. Sehingga iya. ini yang sekarang karena itu Washington Post melakukan poll atau jajak Mm, pendapat mm-mm, kemarin mm-mm, tentang sikap rakyat Amerika bagaimana. 52% sudah tidak setuju serangan ini. Yang setuju itu 39%, selebihnya netral. Jadi abstain. apalagi nanti akhirnya yang bisa menghentikan perang ini rakyat Amerika sendiri. Tetapi kalau tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya sekarang 6 orang meninggal. Saya kira belum membuat rakyat Amerika menyalah-nyalahkan Trump. Nah, saya tidak tahu apakah akan ada yang meninggal lebih banyak, yang sampai akan membuat opini di rakyat Amerika sendiri berubah. Rasanya ini rakyat Amerika sendiri yang akan bisa menghentikan perang ini. Kalau Iran mungkin dengan dilumpuhkannya seluruh persenjataan, saya tidak tahu apakah sekarang ini Iran lagi melarikan banyak persenjataan ke daerah-daerah aman Mm-mm, mm-mm. sehingga menyelamatkan persenjataan dulu. Tapi kan ini akan terus digempur selama 4-5 minggu ini. Nah ini seberapa bisa tahan. Tapi seandainya itu selesai pun tidak akan membuat Iran menyerah. Ya, saya kira itu dulu ya hari ini. Ya, Gimana pagi, redaksi? pagi Iya, Mbak, Bah. pagi Mbak Sasa. Saya menyarankan untuk mengundang Evata lah ya. Uh, Hmm. Fata. Besok Evata itu tiap hari Jumat menulis di Sue e-paper, tulisannya bagus Mm-mm, sekali, tapi saya belum pernah mendengar. Evata ini anak muda sekali, asli Timur Timur, sekarang mm-mm, doktor di bidang pertahanan, persenjataan dan sekitar itu. Tiap hari Jumat menulis di Sue e-paper dan tulisannya sangat-sangat bagus. Saya kagum dengan tulisan anak muda ini. Tetapi terus terang saya belum pernah tahu apakah kalau bicara beliau juga menarik, saya belum tahu. Tapi nggak apa-apa lah, kita undang kapan-kapan. Nomor ya. teleponnya ada di redaksi Biswe. Ayo kita undang bagaimana pandangan dia. Mungkin lebih netral karena dia ilmuwan, Mm-mm. dokter di bidang itu, dan tidak ada hubungan emosional. Kalau orang seperti saya ini kan sulit karena mengatakan Ayatollah Khamenei meninggal saja disalahkan. Kenapa sekelas Ayatollah Khamenei dibilang meninggal? Kenapa tidak dibilang syahid? Oh, Kenapa tidak dibilang wafat? Begitu. Jadi iya, iya, kalau orang iya. seperti saya sulit untuk jujur 100% karena mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau Evata kan tidak ada kaitan dengan emosi-emosi tertentu di sekitarnya. Undangan resmi dari Abah ini, redaksi ini Ya. difasilitasi.
Gimana? Boleh, Bah, terakhir untuk pertanyaan dari netizen mungkin ini dari tadi Ya kayaknya apa? sudah open Iya, mic ini redaksi. ini dari akun Jack Sparrow, Bah. Yang jadi pertanyaan juga, apakah timnas Iran akan mundur dari Piala Dunia dan akhirnya Indonesia dapat slot final ke Piala Dunia? Wah, ya sudah ada statement dari resmi dari Iran bahwa Iran akan mundur dari Piala Dunia. Dan Oke. tapi saya tidak tahu ketika membaca itu ya saya hanya tertarik gitu saja. Tapi tidak tahu saya kalau impactnya baik bagi Indonesia karena lantas Indonesia dapat slot. Apa betul akan dapat slot kalau Iran mundur? Logikanya gimana? Nah, Redaksi. itu belum ada informasi lebih Oh lanjut, gitu. Bah. Netizen pokoknya ngomong begitu ya. Iya, Ya, iya. ya. Saya lupa. Saya lupa apakah kalau Iran mundur dari Piala Dunia terus Indonesia langsung dapat slot berikutnya atau negara lain saya tidak tahu. Saya lupa. Saya pernah ngikuti tapi lupa. Ya, bagus ya. Jadi ada juga ya Boleh. yang melihat sisi perang dari sisi sepak bola. Ya, Iya, Pak. Macam-macam, Pak, netizen ini, Pak. Sisinya ya itu. karena sepak Kemudian, bola sebetulnya memang olahraga yang bisa mempersatukan bangsa-bangsa sebetulnya karena sepak bola Iya. kan punya bahasa sepak bola sendiri, tidak ada politiknya. Tapi ini kan dengan mundur kan ya berarti sudah politik juga. Iya, Oke. betul. Apalagi? Makasih. masih juga Jack Sparrow, Bah. Beliau tanya, menurut pengalaman apa ketika di Menteri BUMN, saat langkah antisipasi apa ketika harga minyak dunia tiba-tiba melonjak dampak perang di Timur Tengah ini? Seperti itu, Bah. Ya melakukan yang disebut stres, tes stres. Jadi simulasi gitu dan ini harus dilakukan cepat. Kalau harga minyak menjadi 80 apa yang terjadi, kalau menjadi 90 apa yang terjadi, kalau 100 apa yang Oke. terjadi, kalau di atas 100 apa yang terjadi. Ini segera dilakukan uh, uh, tes stres, nama stres test. Nah, itu ya data harus ada lengkap. Saya nggak bisa ngomong di sini karena saya nggak pegang data karena kita di luar pemerintahan. Ini data harus lengkap. Tapi yang jelas bahwa terhadap pengaruhnya yang utama terhadap APBN bagaimana kalau harga minyak menjadi 80, berapa harga minyak naik menjadi berapa yang masih bisa diterima oleh rakyat. Harga minyak Oke. naik berapa yang rakyat akan marah. Begitu. Harga Oke. minyak, harga BBM jadi berapa yang rakyat akan bergerak. Begitu. Nah ini semua harus ada perhitungannya begitu. Sehingga kalau seandainya harga minyak menjadi $100, kemudian BBM bisa dinaikkannya maksimum 20% misalnya, dan itu batas toleransi kemarahan rakyat misalnya begitu. Nah selisihnya ini kan mau tidak mau harus dari APBN. Gitu. Nah APBN ini kan lantas rebutan kan mana dana untuk NPK, mana dana untuk koperasi merah putih, Iya, mana iya, dana iya, untuk iya. subsidi BBM. Nah ini harus dihitung begitu. Rumit, cukup rumit ya, Pak, ya. Yalah, Cukup banyak ya, seksi ya, apa ya, sections yang akan terpengaruh ini karena memang juga negara Indonesia kan juga lagi membangun ya MBG itu kan juga suatu apa outputnya kan nggak singkat oke, gitu. makasih. Ya, Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya juga teman-teman semua netizen mohon maaf waktu sudah habis begitu. Jadi nanti mungkin ketika kita akan membahas lagi tentang ini kita bisa mengundang juga ahli begitu yang tadi Abah sampaikan dan semoga hari ini juga kita bisa mempelajari ya bagaimana sih cara kita jangan panik gitu ya karena memang tadi itu adalah yang namanya kita pasti terkejut gitu ya efek terkejut kita shock gitu tapi jangan sampai panik karena pasti juga negara akan memikirkan cara terbaik dan juga mungkin dari kemarin yang diungkapkan oleh narasumber yang sebelumnya bahwa kekuatan domestik ini ekonomi domestik jadi itu akan menjadi salah satu penyelamat begitu. Oke, teman-teman sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.